Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salam Rahayu, Salam Kebajikan. Alhamdulillah, malam hari ini melalui channel Klinik Rohani Wasilah Naqs, saya Dr. Umar Ali melalui perkenaan mursyid guru kami untuk senantiasa menyampaikan terkait amanah-amanah berdasarkan petunjuk kodim dalam tarekat dan kurikulum yang berbasis kodim yang pasti nilainya adalah bersifat bukan mutlak. Maka pada kesempatan ini kembali ingin saya urai terkait tentang bagaimana wasilah sebagai sebuah sistem dan metodologi untuk senantiasa terhubung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam surah Al-Maidah, sebagaimana dalam ayat ini perintahnya kepada orang-orang yang beriman dan kemudian orang-orang bertakwa, dan ketika terjadi hubungan atau pendekatan kepada Allah, maka perintah Allah adalah wabtagu ilaihil wasilah, maka carilah wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kalau ini kita balik, maka satu-satunya cara untuk mendekatkan diri ya harus melalui wasilah. Tanpa wasilah, maka kita tidak akan mungkin bisa mendekati Allah. Arti kata ada keterhubungan secara mutlak melalui sebuah sistem yang dinamakan dengan al-wasilah. Nah, di dalam praktek ilmu hakikat dan ilmu ma'rifat kita kenal dengan namanya tarekoh ya. Sekarang terutama di setengah dekade ya, kita lihat bagaimana pergerakan dakwah-dakwah yang bernuansa tasawuf. Fenomena ini mengisyaratkan bahwa akan adanya sebuah transformasi atau revolusi kesadaran manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu lama kita terjajah dan terdogma ajaran-ajaran yang sifatnya dogmatis berdasarkan literasi, dan kemudian kita meyakini yang biasa kita sebut dengan basis ilmu yakin saja. Lebih dari itu, ada ainul yakin ini pun belum dikategorikan sebagai alamat adanya kedekatan dan keterhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekali lagi wasilah dalam praktek ilmu kodim, ilmu ketuhanan, inilah yang disebut sebagai channel. Nah, apa itu channel dalam hukum fisika? Ini channel adalah mengandung yang namanya frekuensi dan gelombang. Sebagaimana kita kembali hukum teori Tesla, bahwa untuk memahami segala realitas hakikat dunia dan alam semesta ini ya, kita harus sangat memahami, mempelajari mulai dari adanya vibrasi, getaran, kemudian energi dan gelombang. Nah, kita tahu dalam praktek agama tanpa ada wasilah ini ibarat semua amalan-amalan zahir kita
ketika kita melakukan praktek baik secara ritual maupun secara spiritual, pada hakikatnya ada proses mulai dari input, kemudian proses dan bagaimana hasil output dari peribadatan yang kita lakukan selama ini. Nah, ibarat kalau misalnya ini adalah wasilah dalam mencapai kehadiran Allah, berarti kita menuju kepada Allah yang maha mutlak, yang maha qadim, pasti jalurnya adalah jalur mutlak dan jalur qadim pula, dan kemudian kita di alam baharu, di alam dunia. Nah, inilah 3 lapisan sistem keterhubungan atau realitas manusia di dalam beribadah dan melakukan yang namanya hubungan spiritual kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau tanpa wasilah, tanpa adanya frekuensi dan gelombang, ibarat semua amalan zahir kita ya, itu akan kandas mentok di alam lahir atau alam zahir kita sendiri. Karena apapun doa, sholat, dan semua amalan ritual itu sifatnya ada proses pelepasan gelombang, dan pastinya ada energi yang kita transmisikan. Nah, kita tahu energi ini bersifat skalar, dia hanya bersifat potensi tapi belum punya arah dan tujuan. Nah, berbeda ketika ada wasilah, di situ ada frekuensi dan gelombang, maka disitulah ini bersifat ada sifat-sifat fisika, yaitu frekuensi yang bersifat gaya, ada gaya arah tujuan yang mengarah pada sesuatu. Nah, inilah yang diperlukan bagaimana adanya sistem keterhubungan hamba manusia di alam zahir, di alam jasmani ini menuju ke alam atau dimensi qadim atau dimensi rohani manusia, menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha ruh. Tanpa adanya frekuensi, maka segala potensi energi yang kita keluarkan, gelombang ya, yang sifatnya bioelektrik yang terjadi dalam sistem fisiologi, baik pada aspek biologis, sistem saraf ya, energi-energi yang kita keluarkan secara transmisi sinyal-sinyal elektromagnetik ini akan terjadi namanya pengaburan ya, karena tidak adanya frekuensi yang menjadi arah dan tujuan. Nah, kalau kita kembali dalam sistem wasilah, berarti ada proses sistem yang dimulai dari inputnya dan kemudian langsung diproses dan kemudian outputnya. Maka karena ini adalah proses mutlak atau jalan mutlak atau jalan qadim, maka yang pasti inputnya juga harus didukung oleh yang sifatnya qadim. Maka di dalam tarekah qadim, sebagaimana dalam praktek tarekah kami, adanya proses unsur qadim yang ditanamkan, itulah yang disebut sebagai baiat nur atau baiat qadim. Adanya penanaman ruh kitab dan penanaman ruh iman sebagai bahan input sebelum kita berproses menuju yang namanya alam dimensi qadim, sebelum memasuki portal qadim. Nah, di dalam proses adaptasi inilah kita menjalankan semua peribadatan praktek penghambaan kita melalui seorang guru qadim, atau yang dalam
bahasa agama disebut sebagai Rasulullah atau sang utusan. Nah, kalau dalam histori-histori sejarah kita kenal dengan namanya malaikat Jibril ya. Dalam arti kata juga Jibril ini berasal dari kata jabar ya, sebuah kekuatan atau juga sudah terserap dalam bahasa Indonesia ya, yang artinya kita melakukan penjabaran terurai ya. Jadi segala bentuk energi, materi itu terjadi transmisi terurai dalam bentuk energi yang paling kecil, itulah di dimensi kodim, terjadi masuk pada dimensi-dimensi partikel yang lebih kecil, dan tentunya di situ adalah potensi kodim yang akan menghantarkan segala energi yang dihasilkan oleh peribadatan kita menuju ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa wasilah, tanpa adanya unsur proses nur kodim tadi yang dibawa oleh frekuensi Rasulullah sebagai penghantar, maka inilah yang disebut sebagai kesia-siaan di dalam peribadatan kita. Maka boleh kita cek, kita boleh melihat indikasinya bahwa hari ini umat sudah kehilangan sistem wasilah, di mana rukun pertama kita beragama Islam adalah rukun syahadat. Kita harus menyaksikan Allah dan Rasulnya sebagai tujuan output melalui sebuah proses menggunakan namanya gelombang dan frekuensi Rasulullah, baru kita bisa memasuki namanya portal kodim. Disitulah kita masuk ke rukun Islam yang kedua adalah sholat. Dalam sistem wasilah, sholat adalah ketersambungan proses adaptasi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang disebut dengan proses Mi'raj ya, di mana segala potensi, modul, energi, dan gelombang yang ditransmisikan itu melalui sistem wasilah ini akan terurai dan kemudian terkapsul dengan nur kodim atau frekuensi Rasulullah. Inilah yang akan menghantarkan kepada tujuan kita akan kembali kepada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, seperti inilah bagaimana sistem dan metodologi wasilah sebagai rujukan dan sistem baku dalam bermunajah atau menghadirkan ketersambungan antara hamba manusia dengan Tuhannya. Semoga ini bisa mencerahkan. Ilahi anta maksudi wa ridho matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.